nerima itu roa tu jolomi hupasat manian holong ni rohaki ngaleleng setar pagi maaf oloroh itu muli tua Rade durohaki menjalor rohami iya semacai sona pagi lalaki hasian tiup mata aku buat itu tulang bumi Paboa tuau hasian Paboa tuau panggil ami hasian Olo aku roi, lulu aku roi hasian Asa tu sorako, asa tu hoto itu dilambuki Marsia jua kita, undang marsia kita Hasia Rade dua Rade durohaki menjalor rohami iya semacai sona pagi lalaki hasian tiup mata aku buat itu tulang bumi Paboa tuau hasian Paboa tuau panggil ami hasian Olo aku roi, lulu aku roi hasian Asa tu sorako, asa tu hoto itu dilambuki Suara itu nahu parsita Suara itu nahu pangira Hola nau mariho, hola komadiau hasian Marsia jua kita, undang marsia kita hasian Satu hati itu dilambuki Suara itu mau bersita Suara itu mau panggil hasian Marsia jua kita, unang marsia kita hasian Rade doa
kita pajupan pagkanayo pason. Adorak sa buhay Pulau Ta tulang soon kesepakatan ta langsung mahita sarapan pagi ya teh baru pianon lanjut tuh acara gereja. Jadi pertanian mahita pagjoro koni baru pianon juro pengantin. Oke. Makanya bertanya kapasada marhata matangnya mahita. Puji-pujian mardongan hamalete un mahu sombok kami to lupamu Tuhan debata manami na marhuaso di banwagi. Mulai di Tuhan dilingkan bahasa dotai si Tuhan dia pertikian di kami. Takas doya di Tuhan ima ya cara pemasun-masun ya napunan itu teknomen nami. Bulan nai ma Tuhan acara nami. Ale perjolo ma Tuhan mangan minum pinadesen. Ya cara namin nun, basta time matuho, basta ho matuhan naman Tuhan yung mga ramutihani, magitisuruan mo, tondi berbagi, magalado dinggan, ulang namin sa daryon. Ulang adat Tuhan, nasa mararo. Na yung mga minuman ikuan ka na sa roham. Tupa kumon tugugo to sibuk, makorona ipaso, tupa matang nami. Jumulo Tuhan sesa dosa pangalasyon nami. Marhita namo Jesus Kristus. Bertangia kami tuho mulai hati matuan nung pasat kami tuho. Amin. Ibaheko mangarahut holong gitu ho Rohana sere ipele hoko mangaririt rohaki tuho Kemos datangianmu tutuhani Asa hosau diam Kodang di baheko Daulin nadenggan Tuda mangdohong si sol hoti tagami situ tu ipaturu hoko burjumi
Jadi asa kita mulai acara tadi bagasan Kikion ima pamasu-masuan ana 25 mulia. Borhak manuk kita prosesi ma pengantin di Jolo. Ibu Dina orang tua, para anak, baru diuruti masuk di keluarga Ibu Dina. Jadi prosesi mah dari sini ke pintu depan ya Bang ya. Iya. Jadi asal masuk kita, apa sonang marohata, martanya kita. Mau lihat ya rohanami diho ali Tuhan, segala dipasu-pasu, diramuti ho ngelunami saro ditikyon. Boy hamar hahipason, marpungo di bagas coromon. Ima dinaraho pataluhon anak doh boru. Manjalo pasu-pasu para bogason di bagasan tikyon. Tung asi maroham dihami aliamang. Ramo tidak gindo tondinami. Talumobi anak komu nanaing pajocongkon pabogason nasida. Asiroham ramoti daging do tondina Tuhan. Nang ginalbor hape hami memasuki bagas joromi komanda pataruho kami di bagasan dame do senang niroha. Dina mamulai satu namang ujungnya non acara nami ramoti mahami saludna. Mangasahon guarnya anak Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Amang inang ala naing masuk pengantin jongjong mahita. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day. He has made, for He will be there, for He will be there every moment to share on His wonderful day. He has made. Marilah kita memulai kebaktian pemberkatan nikah ini. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 2. Kami puji dengan riang di kawah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Dr. Daniel Doli Haholongan Silitonga dan Dr. Catherine Elizabeth Boru Butar-Butar, yang bermaksud akan melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita dengarkan puji-pujian dari Korwek Diaspora. Onpe tadi konon ni bawa do amana dohot inana lao tumopoton dirina tudongan saripena asa gabesa ada daging nasi dana dua. Jalatung sadada hindo, ope, napinadomo ni debata, dan jadi siramun ni jola. Napinasa
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam acara pemberkatan nikah Dr. Daniel Doli Haholongan Silitonga dengan Dr. Catherine Elizabeth Borubutar-Butar, tertulis dalam Filipi 2 ayat 2, demikian dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dalam bahasa Batak dikatakan, gohi hamu mahalalas nirohakon, sadama parohahon hamu, sadama haholongan muna, saroha sapikiran ma hamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita itu berkaitan dengan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian. Sukacita itu senantiasa dinantikan dan diharapkan oleh setiap umat manusia. Pengen hidupnya senantiasa bersuka cita. Namun seiring berjalannya waktu tidak dapat dipungkiri kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai rasa yang membuat kadang-kadang kita sedih, berduka, sakit, kecewa dan segala macamnya karena persoalan-persoalan hidup yang datang silih berganti. Namun dalam hal ini tentunya ketika kita yang sedang mengalami persoalan-persoalan hidup, entah itu suami yang memiliki pergumulan, entah itu istri yang punya persoalan, kita butuh seseorang yang bisa mengerti tentang diri kita. Kita butuh seseorang yang bisa mendengarkan keluh kesah kita. Kita membutuhkan seseorang yang bisa menerima setiap kelemahan dan kelebihan kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku. Menyempurnakan sukacita berarti ada penerimaan di dalamnya. Sama seperti kita sedang berencana membangun sebuah bangunan. Bisakah bangunan itu berdiri jika hanya batu kerikil yang disusun-susun? Tidak. Bisakah bangunan berdiri jika hanya terbuat dari batu bata saja, tanpa besi, tanpa semen, tanpa pasir? Tidak. Kalau material-material itu berdiri sendiri, dia hanya satu, tidak bisa dipakai untuk bangunan. Tetapi ketika itu dicampur semen dengan pasir dengan batu, dicampur. Kemudian batu bata itu dipakai, disusun untuk membuat tembok, dilapisi dengan semennya supaya bersatu. Yang berbeda itu disatukan sehingga sempurnalah berdiri sebuah bangunan. Demikian juga dalam perkawinan, dalam rumah tangga. Kalau hanya laki-laki, dia tidak disebut dengan suami istri, hanya laki-laki. Kalau hanya perempuan, dia juga tidak disebut dengan suami istri, hanya perempuan. Tapi ketika dia disebut suami istri, ada laki-laki, ada perempuan. Berbeda dengan di negara yang di lain sana itu, ya kan, yang sudah mensahkan laki-laki dan laki-laki. Tapi di kita tidak. Tidak ada keindahan di dalamnya. Tetapi justru ketika yang berbeda itu disatukan di dalam cinta Tuhan, sempurnalah sukacita itu. Dan tentunya
dengan kebesaran hati, kelapangan hati, ketabahan hati, menerima kekurangan dan kelebihan. Namanya juga untuk proses menyempurnakan. Sama seperti mengaduk sebuah material dalam mau membangun tadi itu. Kan ada proses supaya bisa berguna dengan baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak anak-anak muda ketika dalam konseling perkawinan ditanya, nanti setelah menikah apa yang kau harapkan dalam perkawinanmu? Ada banyak mengatakan saya pengen punya keturunan. Ada banyak juga yang mengatakan saya pengen punya rumah tangga yang bahagia. Ada banyak yang mengatakan saya pengen menjadi punya keluarga yang betul-betul nantinya kami boleh bersuka cita senantiasa. Itu hanya hayalan. Karena pada umumnya tidak semua orang yang dipersatukan dalam perkawinan dianugerahkan keturunan, iya kan? Tidak selamanya perkawinan itu bahagia. Selalu ada tangisan, selalu ada kekecewaan, selalu ada pergumulan. Tetapi ada banyak sukacita yang terbersit dari setiap momen-momen yang boleh kita rasakan bersama suami istri. Itu tidak dapat diungkapkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terlebih untuk Dr. Daniel dan Dr. Catherine, dalam bahtera rumah tangga nantinya yang akan kalian jalani, biarlah tetap berkomitmen untuk senantiasa menghadirkan sukacita di dalam rumah tangga. Berusahalah, karena perkawinan itu sendiri adalah proses usaha untuk melengkapi. Perkawinan itu sendiri adalah proses belajar untuk mengenal satu dengan yang lain. Kalau dalam ketika pacaran yang dikenal hanya kulit-kulitnya doang, hanya bagian luarnya. Tapi ketika dalam perkawinan nggak ada lagi di situ malu-malu, nggak ada lagi rahasia, semua tahu. Karena apa? Yang kita lihat dia lagi, bangun tidur dia, mau tidur dia, mau makan dia, yang nelpon dia, itu lagi terus menerus. Ya kan? Maka butuh proses penerimaan. Jadi kalau misalnya kita lihat dia terus menerus, dia terus teman kita seumur hidup, apakah kita bisa mengatakan bosan aku sama dia katanya? Enggak lah. Ya kan? Enggak bisa. Karena itu sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak dapat diceraikan oleh manusia apapun kondisinya, apapun keadaannya, mau sakit, mau sehat, mau sukses, mau bangkrut, mau dalam keadaan terseok-seok, mau dalam keadaan sedang bersukacita yang besar, kita harus menerima satu dengan yang lain seumur hidup. Karena perkawinan itu bukan ikatan setahun 2 tahun, tapi ikatan seumur hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita bayangkan kalau seandainya ada seorang supir dan seorang kernet. Supir mau bawa mobil kemana, kernet menyuarakan kemana, bayangkan mobilnya mau kemana itu. Penumpang bingung kan? Supirnya mau belok kiri, kernetnya bilang kanan katanya. Akhirnya terjadi apa? Berantem, bingung, tabrakan malah, ya kan? Jadi itu pentingnya satu komando dalam perkawinan, dalam rumah tangga, satu yang memimpin.
Maka firman Tuhan mengatakan yang menjadi imam dalam keluarga adalah seorang suami. Karena apa? Karena suami itu adalah simbol dari Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi harus ada keseimbangan. Ketika seorang suami mengharapkan istrinya untuk menghormatinya, maka suami harus menunjukkan sikap kasihnya kepada istrinya. Jadi jangan banyak menuntut. Kau gak ada hormatmu samaku, lah tunjukkan dong sikapnya sebagai suami yang mengasihi. Kan begitu. Jadi tidak ada keegoisan di dalamnya. Harus ada keseimbangan. Suami mengasihi istrinya, mengasihinya dengan sepenuh hati, menafkahinya, mencukupi kebutuhannya. Dan istri itu bertanggung jawab menghormati suaminya seperti hormatnya kepada Kristus, sang kepala gereja. Jadi tanggung jawab itu besar, bukan main-main. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, makanya apa yang harus dilakukan oleh suami dan istri dalam rumah tangga? Firman Tuhan katakan rendah hati, lemah lembut, sabar, penuh kasih, saling membantu satu dengan yang lain, berusaha memelihara persekutuan di dalam roh Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kita harus menyempurnakan sukacita itu di dalam Tuhan. Maka rumah tangga orang Kristen harus dilandaskan oleh kebenaran firman Tuhan, terlebih cinta Tuhan yang hadir mendasari rumah tangga itu sendiri. Oleh karena itu ada kalimat yang mengatakan kalau kita mau melihat sebuah keindahan di dunia ini, terlebih dalam rumah tangga, sama seperti kita sedang memegang mawar, ya kan, bunga mawar. Kalau kita hanya berfokus pada duri, kita akan mengeluh kesakitan. Tetapi ketika kita berfokus pada keindahan mawar itu, maka kita akan tersenyum dan bersyukur dengan keindahan-keindahan yang terjadi dan kita lihat di dalamnya. Demikianlah rumah tangga itu. Kalau kita hanya berfokus pada duri-duri, kerikil-kerikil dan badai-badai yang menghantam kita, kita mungkin akan selalu menjadi orang-orang yang mengeluh. Sakit kali rupanya yang kawin ini, bah, katanya. Sakit kali rupanya yang punya suami ini, bah, katanya. Karena apa? Fokusnya adalah rasa sakit. Tetapi ketika kita boleh melihat nikmat Tuhan yang begitu besar dalam perkawinan, maka kita akan mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan suami yang bisa menerimaku apa adanya, karena aku adalah perempuan yang tidak sempurna. Amin. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukur, bersukacita, berdoa senantiasa. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai orang Kristen, terlebih sebagai umat yang sudah dipersatukan dalam perkawinan. Maka biarlah kita tetap berusaha melakukan yang terbaik, terlebih untuk Daniel dan Catherine dalam bahtera rumah tangga kalian kelak nantinya. Milikilah komitmen yang mau tetap senantiasa memuji memuliakan Tuhan, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Maka kalian jikalau tetap bersatu dalam Tuhan, badai apapun yang menerpa rumah tangga pasti bisa terlewati dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh meneguhkan kami pada saat ini.
terlebih dalam ikatan pemberkatan perkawinan yang akan dilangsungkan kepada anak-anak Tuhan, Dr. Daniel Doli Haholongan Silitonga bersama calon istrinya Dr. Catherine Elizabeth Borubutar-Butar. Tuhan berkatilah mereka yang akan membentuk rumah tangga Kristen, rumah tangga yang senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Teguhkan cinta di dalam mereka, cinta Tuhan yang bernaung, sehingga mereka tetap bersatu hati, mengarungi bahtera rumah tangga mereka kelak, hingga maut memisahkan. Berkati juga kami yang boleh hadir di rumah-Mu yang kudus ini, dalam setiap ketidakberdayaan dan kelemahan kami, dalam pergumulan-pergumulan kami dalam berumah tangga. Biarlah kami boleh tetap senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Cinta-Mu senantiasa melingkupi kami, kehidupan kami, keluarga kami, sehingga di dalam cinta Tuhan kami boleh tetap bersatu hati, bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga kami di dalam cinta Tuhan. Dan apapun badai gelombang yang menghantam kami tidak takut, karena Tuhanlah yang memimpin rumah tangga kami. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan yang melindungi, memberkati, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit. Kami juga mau berdoa untuk setiap kegiatan acara yang dilakukan pada hari ini, dari gereja ini hingga nanti di gedung dalam ulaun adat pun. Berkati Bapak, keluarga besar Silitonga dan keluarga besar Butar-Butar, seluruh orang-orang yang mengasihi dan yang mereka kasihi. Biarlah mereka boleh tetap senantiasa hidup bersuka cita dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kegiatan acara pemberkatan nikah hari ini dan ulaun adat di gedung pun boleh berjalan dengan baik, membawa damai sejahtera bagi kehidupan kami, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah hati kami boleh tetap damai dan bersuka cita, karena roh Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367 ayat 1. Pengantin kami persilakan nanti maju ke altar. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikian firman Allah kepada laki-laki, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat
dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya firman Tuhan kepada wanita, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan dan pertikaian serta fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu." Saudara Dr. Daniel Doli Haholongan Silitonga dan Dr. Catherine Elizabeth Borubutar-Butar, kamu telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Dr. Daniel Doli Haholongan Silitonga, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Dr. Catherine Elizabeth Borubutar-Butar menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah, "Ya, saya bersedia." Sekarang saya bertanya kepada pengantin wanita, Dr. Catherine Elizabeth Borubutar-Butar, bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Dr. Daniel Doli Haholongan Silitonga menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah, "Ya, saya bersedia." Sekarang saya meminta saudara untuk berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara di dalam nama Allah Bapa dan dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Saya mengatakan, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekarang kami berikan kesempatan kepada Parhalado untuk memberikan kenang-kenangan dari gereja. Hadap ke depan. Hadap ke depan. Terima kasih buat Tuhan hari ini, hari yang sungguh bersukacita. Bukan hanya buat Ananda terkasih, juga buat orang tua kedua belah pihak dan buat kita semuanya. Kita sungguh bersukacita. Buat Ananda, namanya Daniel dan Boruni Huriai, Catherine. Sungguh senang, ini hari yang paling bahagia ya. Dan hari ini dan tanggal ini harus selalu diingat. Supaya nanti ke depan selalu bahagia. Karena dalam perjalanan ke depan kalian harus saling menopang. Dengarkan firman Tuhan yang diberikan oleh Inang Pendeta kita tadi. Secara khusus ini Huria memberikan ini, rajin membaca firman dan rajin berdoa. Secara khusus kan Bapak adalah amang situator teladan kami dan kami sangat menghormati beliau ya. Jadi boleh nanti dicontoh. Yang sudah tadi dinasehatkan khotbah dari Inang Pendeta Juliana diperhatikan dengan baik ya Mang ya. Selamat berbahagia untuk Daniel dan Catherine. Itulah dari Huria untuk hari ini. Terima kasih.
Agung Jemaat nomor 318 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Ayat 1 jemaat diundang berdiri. Tiap rumah tangga di mana kamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita dan Tuhan yang adalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
Itulah yang memberkati kamu sampai selama-lamanya. Amin. Horasma Dihita.